Kita sama seperti Tuhan Yesus. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Dia tahu ketika aku mulai besar dan aku mulai suka sama si A. Karena cewek-cewek Yahudi itu cantik. Salutnya siapa? Gal Gadot. Nah, apakah Tuhan gak merasakan ketika dia di umur seperti kalian dan Tuhan Yesus waktu itu masih berkata sama temennya, "Weh bro, cakep tuh." Kira-kira gitu gak? Belum tentu ya, belum tentu ya. Tapi dia tahu mana yang cantik, mana yang kurang. Beliau adalah seorang nabi yang kita hormati. Tapi kalau di sono sejak abad keempat, tepatnya tahun 325 Masehi, dia dijadikan Tuhan oknum kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video kontroversi di internal kekristenan ya. Video saya temukan di sebuah media sosial TikTok yang diduga video ini diupload oleh akun Kristen ya, yang mana di situ menampilkan statement atau ceramah dari pendeta Stephen Erastus. Diduga pendeta Stephen Erastus ini adalah anak dari seorang pendeta besar, yaitu pendeta Erastus Sabdono. Nah, bagaimanakah dan apakah statement dari pendeta Stephen Erastus yang menimbulkan kontroversi di dalam internal kekristenan sendiri? Mari kita simak videonya. Kita sama seperti Tuhan Yesus. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Waktu itu belum jadi Tuhan ya, masih jadi manusia ya. Dia tahu ketika aku mulai besar dan aku mulai suka sama si A. Karena cewek-cewek Yahudi itu cantik. Salutnya siapa? Gal Gadot. Nah, apakah Tuhan gak merasakan ketika dia di umur seperti kalian dan Tuhan Yesus waktu itu masih berkata sama temennya, "Weh bro, cakep tuh." Kira-kira gitu gak? Belum tentu ya, belum tentu ya. Tapi dia tahu mana yang cantik, mana yang kurang. Mana yang cantik, mana yang kurang. Nah sahabat, itulah tadi statement dari pendeta Stephen Erastus ya, yang menyatakan bahwasanya ketika Yesus belum menjadi Tuhan, Yesus masih menjadi manusia. Sahabat, kita akan telaah melalui kitab Bible sendiri ya. Semisal tertulis di dalam Yohanes 20 nomor 17, Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan. "Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu." Ada tertulis di dalam Yohanes 20 nomor 17. Dan selanjutnya di dalam Yohanes 8 nomor 54, "Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Allahkulah yang memuliakanku." Selanjutnya di dalam Matius 18 nomor 19, "Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa Allahku di surga." Selanjutnya ada tertulis di dalam Markus 10 nomor 18, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah." Ada juga di dalam Matius 19 nomor 17, "Hanya satu yang baik, turutilah perintah Allah." Dan di dalam Matius 4 nomor 10, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Selanjutnya di dalam Matius 23 nomor 8, Yesus berkata, "Hanya satu rabimu." Dan di dalam Markus 12 nomor 29, "Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang secara jujur di situ Yesus ngaku bukan Tuhan. Dalam perjanjian baru, Yesus sendiri menyatakan secara tegas bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. "Kenapa engkau memanggilku guru yang baik? Hanya satu yang baik, yaitu Allah. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah perintahnya." Tertulis di dalam Matius 19 nomor 17. "Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus."
tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 3. Zaman Nabi Isa, ketika Nabi Isa masih hidup, dia nggak pernah menyatakan dia mendirikan Kristen. Tidak pernah menyebut dirinya Kristen, tidak pernah menyebut umatnya itu Kristen gitu? Nggak pernah. Bahkan tidak ada satu gereja yang didirikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Yesus tidak pernah mendirikan gereja. Cuman ada satu menggelitiknya, maaf saya potong sebentar ya. Nabi Isa yang kita orang Islam yakini itu apakah orang yang sama dengan Yesus Kristus yang juga diyakini oleh orang Kristen? Nah, itu persis orang yang sama. Orang yang sama, Om, ya. Cuman bedanya di kita, beliau adalah seorang nabi yang kita hormati. Tapi kalau di sono sejak abad keempat, tepatnya tahun 325 Masehi, dia dijadikan Tuhan oknum kedua. Jadi itu bedanya. Jadi orangnya sama. Sahabat, yang baru saja kita simak tadi adalah pendapat dari Ibu Irena Handono, seorang mantan Kristen ya. Siapakah Yesus itu? Menurut kepercayaan Kristen yang berkembang sekarang ini, ia adalah anak Allah yang punya ibu bernama Maria, seorang perawan yang tiba-tiba hamil dan melahirkan seorang bayi. Berdasar beberapa literatur, Yesus punya beberapa nama yang berbeda. Dalam bahasa Ibrani ia disebut Yesua, bahasa Latin menyebutnya Mesias, Muslim Indonesia memanggil ia Nabi Isa alaihissalam, dan kalau di dalam Al-Quran disebut Isa Al-Masih atau Masih ibnu Maryam. Dan oleh umat Kristen, Yesus dianggap Tuhan mereka. Kepercayaan ini berdasar pada konsep teologi atau ketuhanan Trinitas. Apa itu Trinitas? Adalah model teologi yang bilang bahwa Tuhan itu satu, tapi terdiri dari 3 oknum. Dalam Kristen, 3 oknum itu adalah Allah atau Tuhan Bapa, Yesus atau Tuhan Anak, dan Roh Kudus adalah malaikat. Yesus diposisikan sewujud dengan Allah, begitu juga Roh Kudus, maka ketiganya dianggap sebagai Tuhan karena sudah jadi satu kesatuan dengan Tuhan yang semula, yaitu Allah. Tetapi tidak semua penganut Kristen seperti itu. Sebagian dari mereka tetap teguh berteologi Unitarian atau Allah saja yang menjadi Tuhan. Dua kelompok ini sama besar. Kelompok Unitarian dipimpin oleh Arius, ada di tahun 256 sampai 336 Masehi. Sedang kelompok Trinitarian atau yang berteologi Trinitas dipimpin oleh Athanasius, ada di tahun 293 sampai 373 Masehi. Nah, keduanya saling bermusuhan, suka berantem, sehingga Romawi menjadi kacau. Menyaksikan realita tersebut, Kaisar Konstantin pada tahun 280 sampai 337 Masehi, yang seorang penganut paganisme dan sedang berkuasa pada masa itu, mengadakan konsili atau musyawarah akbar di Nisea pada tahun 325 Masehi. Konsili ini dikenal dengan nama Konsili Nisea atau Konsili Oikumenis I. Sebagai seorang paganis, ia menyodorkan konsep homousius. Kedua pimpinan kelompok menafsirkan konsep itu dengan arti yang berbeda. Arius menafsirkan dengan Yesus berhubungan amat erat dengan Allah, tetapi Athanasius menafsirkan lain, Yesus sewujud dengan Allah, maka ia pun menjadi Tuhan. Nah, pasca konsili, pengikut Arius tidak puas dengan hasil konsili Nisea. Mereka terus mengadakan perlawanan hingga pada masa Kaisar Theodorus Agung dibikinlah olehnya konsili Oikumenis II di Konstantinopel. Karena ia anti Arius, maka konsili itu tegas menetapkan bahwa anak atau Yesus sewujud dengan Bapa atau Allah, dan Roh Kudus pun sewujud dengan Allah. Tuhan dianggap punya 3 wujud, namun ketiganya menjadi satu wujud. Nah, sejak itu Kristen dengan teologi Trinitas dinyatakan resmi sebagai agama yang sah di Romawi. Siapa yang menentang bakal ditumpas habis. Dan ternyata benar, sebuah institusi baru dibentuk khusus untuk pekerjaan ini.
namanya institusi akuisisi. Akhirnya pengikut Arius dibantai atau diusir dari Romawi. Buku-buku mereka dibakar, di antara mereka melarikan diri ke negeri-negeri lain. Saat ini ajaran Arius masih ada, tetapi jumlahnya sangat kecil, cuma berupa sekte-sekte kecil yang tersembunyi, sangat jauh kalau dibandingkan dengan Kristen Trinitarian. Nah, itulah sejarah kenapa Kristen yang berkembang di dunia saat ini bertuhankan Yesus, berkonsep Trinitas. Tragis memang, maka bersyukurlah kita yang Muslim, yang istiqomah memegang konsep tauhid, yang kemurnian kitab sucinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijanjikan kemenangan di dunia dan tempat kembali berupa surga.